Banyak Bu, ayam kayak gitu, telur, minyak goreng, wah pokoknya naik semua lah. Kayak telur kan biasanya kan cuman paling mahal tuh 28 ya ini sampai 34. Ayam malah sampai 45 seekor. Telur itu naiknya gratis lah. Nah, ayam sama terus cabai, wah tinggi semua itu. Sampai yang jual sampai bingung. Sayur tuh sama, semua naik. Bingung kita semua. Ini baru belanja 4 macam aja udah 30.000, belum beras, belum minyak, kan? Jadi kita bingung kan sekarang ini karena semua naik. Yang melonjak tuh ayam, telur tuh malah telur itu besar banget. Mereka tuh kaget karena harga melambung tinggi, apalagi telur ya. Telur itu aja sekitar 33.000. Ya pemirsa, prihatin pastinya kita, itu keluhan dari masyarakat yang melihat bawa uang 30.000 ke pasar, biasanya ini dapat banyak, ini hanya beberapa macam. Ini bisa membuat masyarakat bahkan jadi terpaksa harus mengurangi telur sekarang dibagi 2, makannya pagi sama siang, seperti itu ya. Mungkin saya tanya kepada Pak Tauhid, Pak, biasanya kalau harga tinggi yang paling efektif adalah operasi pasar. Tapi untuk kondisi seperti ini, solutif kah ataukah menimbulkan persoalan baru seperti apa? Ya, tergantung komoditi masing-masing ya. Kalau telur saya kira memang sangat sulit karena sumbernya juga belum tentu ada begitu ya. Karena barangnya memang sangat sulit. Tapi untuk komoditas yang impor itu sangat mudah mendatangkan, apalagi yang kita punya cadangan. Nah, beberapa hal misalnya telur belum punya cadangannya kan juga susah didapatkan dari mana. Nah, intervensi melalui operasi pasar sangat tergantung yang pertama besarannya, kuotanya, apakah 5% atau 10%. Makin besar intervensi pasar biasanya harga relatif turun, tapi kalau kecil sedikit di titik-titik yang sedikit itu nggak terlalu pengaruh begitu. Apalagi kalau misalnya hanya di kota-kota sementara di wilayah pinggiran tidak lakukan intervensi, maka itu juga pengaruh. Nah, umumnya kan intervensi di kota yang atau yang ramai. Nah, ini yang kemudian pengaruhnya relatif kecil begitu. Yang ketiga adalah kita sudah tahu bahwa pola rantai produksi dan perdagangan kita nih ada yang 3 rantai atau 4 rantai untuk pangan. Nah, intervensi kebanyakan di hilir. Nah, hulu sampai di pengumpul besarnya ini kalau tidak dilakukan intervensi itu nggak akan merubah. Jadi ini yang kemudian terkadang ya intervensi di pasar tidak efektif hanya di hilir tapi di hulunya tidak bergerak. Seperti kasus tadi yang telur itu kan di hilirnya. Tetapi problemnya adalah di hulu mengenai jagungnya tidak ada intervensi. Nah, terhadap produksi, terhadap masalah pupuknya tidak ada intervensi dan sebagainya, itu akan tidak terlalu efektif karena problem utamanya bukan di telurnya tapi di jagungnya. Ini yang kemudian menjadi problem. Ya, kalau intervensi hanya membagikan telur mungkin sesaat gitu, tetapi problemnya kalau jagungnya tidak diberesi, ya dia akan naik lagi. Kalau operasi pasar sebentar selesai, besoknya udah tumbuh tinggi lagi. Nah, ini karena kekuatannya misalnya hanya 5%, ya maka akan sangat pendek sekali begitu. Jadi saya kira tergantung besarannya. Nah, pengalaman mungkin masa lalu ya, kalau minyak goreng kan dipaksa karena sumbernya ada. Nah, bagi yang nggak ada sumbernya dalam waktu jangka pendek, maka itu yang kurang bisa menurunkan harga dalam waktu relatif cepat begitu. Apalagi misalnya kita menghadapi El Nino nih. Kita harus memikirkan banyak komoditas yang kemungkinan supply-nya berkurang. Nah, itu yang kemudian pemerintah cadangannya harus cepat. Saya bersyukur tadi Pak Arief mengatakan itu, tinggal nunggu aja apakah mekanisme anggaran ini juga bisa menjadi solusi pengadaan barang yang besar nggak untuk intervensi pasar. Ini challenging-nya bukan hanya penganggaran, barangnya ada atau tidak begitu, Mbak. Oke, kalaupun intervensi dari hulu ke hilir, Pak Akmal sekiranya dengan problem seperti ini, yakin pemerintah bisa mengatasi ini dengan cepat atau mungkin ada rekomendasi apa yang paling efektif dari DPR? Jadi pertama kita harus yakin dulu. Iya, yakin ya. Karena ini kan masalah harus dicarikan solusinya gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya dari Bapak Anas sudah ada neraca pangan kita Pak Anya. Neraca pangan. Di situ sebenarnya dari dulu kita menekankan bahwa pemerintah negara harus punya stok yang kuat. Jadi sekarang alhamdulillah selain Bulog ada juga BUMN kita ya yang diberikan tugas. Kenapa? Karena kalau terjadi lonjakan harga atau mungkin barang langka ini kan bisa organ negara bisa langsung turun tangan untuk menyelesaikan masalahnya gitu ya. Saya sepakat tadi bahwa memang ini fenomena baru, anomali baru. Kita harus carikan masalahnya utamanya sebenarnya di mana nih. Seperti katakan tadi bahwa ternyata barangnya ada tapi harga tetap naik. Ini kan menarik. Berarti ada di hulunya ini yang perlu dibenahi.
Ya kan ini jangan, saya sepakat tadi jangan dilihat parsial Pak ya, harus dilihat dari semuanya nih. Ya kan, jadi perbaikan di hulunya, ya tadi saya katakan tadi bahwa ini berkaitan semuanya. Ya kan, kemudian di tengah-tengahnya juga ada, kemudian di hilirnya juga ada masalah gitu. Nah saya melihat tadi misalnya telur dengan ayam. Kenapa naik? Karena memang input produksinya naik semuanya, jagungnya naik gitu kan. Nah kenapa jagungnya naik? Ya karena ternyata produksi dalam negeri kita ternyata kurang, sehingga harus impor gitu kan. Adapun dalam negeri juga ternyata kita tidak punya pengering atau gudang jagung ya, sehingga yang menikmati harga ini bukan petani jagung tapi pedagang. Ini kan jadi masalah. Yang kedua ternyata peternak kita nggak punya asosiasi atau koperasi yang bisa menyimpan jagung. Sehingga ini menjadi solusi ke depannya bagaimana supaya produksi ditingkatkan, kemudian juga penyimpanannya. Ya kan ini solusi yang kita sampaikan, pastikan bahwa produksi memang pangan kita ini misalnya beras, kemudian jagung ini, kemudian juga yang lainnya daging ini betul-betul juga memang bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri kita. Yang kedua sambil diperbaiki nanti seperti apa tata niaganya. Ya kan kita tahu bahwa di sini kan ada masalah pengangkutan tadi kan, ada masalah logistik, ada masalah, dan ini butuh biaya. Nah sebenarnya pemerintah daerah atau negara bisa turun tangan ini untuk membantu daripada biaya tadi subsidi pengangkutannya, sehingga tidak menjadi alasan bagi pedagang untuk menaikkan harga. Kan ini kan jadi masalah kan. Nah, kemudian di ujungnya adalah tentu konsumen juga harus paham bahwa ya memang ada kenaikan harga, penyesuaian katakan seperti itu, karena tadi HPP naik, Pak Arif tadi ya, beras harus naik, nggak ada cara lain. Petani kita udah menjerit beberapa tahun nggak ada kenaikan, tapi tentu kenaikan saya katakan tadi terkontrol dan tidak melampaui apa yang sudah diputuskan ya. Jadi ini harus diciptakan harmoninya tadi Mbak Caca ya. Ini nggak bisa dihindari, tapi bagaimana harmoni sambil juga bagaimana masyarakat, pemerintah meningkatkan daya beli masyarakat. Ya kan, daya beli masyarakat tentu penghasilannya, kemudian juga penerimaan masyarakat kita harus ditingkatkan. Oke. Ya kan?